Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pengadaan, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai tender cepat yang 2 kali dilaksanakan gagal. Ini ada pertanyaan, kami pengadaan dengan tender cepat, namun 2 kali tender cepat dengan hasil yang gagal. Bagaimana selanjutnya? Apakah bisa dilakukan dengan penunjukan langsung? Respon saya begini, tender cepat seringkali tidak seindah yang kita bayangkan. Ya, gagal. Kenapa gagal? Agar dicermati. Ini bisa kita lihat dari masukan penyedia ketika menjelaskan tender. Apakah waktunya ini cukup, apakah ini menarik, harganya, dan sebagainya. Bisa juga mencari informasi kepada penyedia secara langsung, juga tidak dilarang. Juga bisa dianalisa dokumen pengadaan dan dokumen pembeliannya, terutama mengenai harga. Sebenarnya ini tipis nggak keuntungannya, atau bahkan mungkin tidak untung, ataukah ini volumenya banyak, ya, sedangkan stok ya di pasaran sedikit, atau waktunya terlalu singkat sehingga nggak cukup waktu pembuatan atau pengiriman dan sebagainya. Dalam hal tender cepat yang 2 kali gagal tadi, ya, maka setelah dikaji seperti itu, kita bisa memutuskan kembali apakah di tender kembali memakai tender biasa atau tender cepat, atau mungkin sudah ada katalog LKWP, silahkan digunakan saja, atau penunjukan langsung, atau ditunda pengadaan tahun depan saja. Kalau kita lihat Perpres 16 tahun 2018 di pasal 51 ayat 10 dikatakan di sana, dalam hal tender atau seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 9 gagal, Pokja pemilihan dengan persetujuan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melakukan penunjukan langsung dengan kriteria kebutuhan tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender atau seleksi. Ya. Di sini dikatakan ya, tender, tidak disebut tender cepat, sehingga bisa penunjukan langsung atau tidak. Nah, ini ada debatable, ada yang satu membolehkan, ada yang satu tidak ya. Di sini tidak disebut tender cepat. Apakah bisa dilakukan penunjukan langsung untuk tender cepat yang gagal 2 kali? Sedangkan secara teks peraturan tadi tidak menyebut tender cepat, tidak menyebut kata cepat. Apakah bisa dilakukan penunjukan langsung untuk tender cepat yang gagal 2 kali itu? Kalau mau atau akan tempuh penunjukan langsung, mungkin kita bisa melihat apa itu diskresi. Diskresi silahkan dipelajari di Undang-Undang 30 tahun 2014. Kalau memang keputusannya bisa diskresi, ya, agar tidak sekedar diskresi, pertimbangkan misalnya, kalau tidak jadi pengadaan sekarang, ini kalau nggak jadi pengadaan sekarang, tahun depan belum dianggarkan. Sedangkan kebutuhan pengadaan ini mendesak. Pertimbangan juga lah, kalau memang dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia sebenarnya. Ya, penyedia sebenarnya siapa ini? Apakah di level produsen? Apakah di level distributor? Gitu misalkan ya, kalau barang ya. Terus harganya wajar, harga pasaran wajar, tidak markup dan sebagainya, tidak ada swap. Ini yang penting ya, tidak ada swap, tidak ada rekayasa negatif. Kembali tadi, kebutuhannya ini mendesak untuk kinerja atau pelayanan masyarakat yang seandainya tidak diadakan tahun ini, tahun depan pun belum juga dianggarkan. Ya, tahun depan kan harus sudah dianggarkan mulai sekarang. Ternyata tahun depan pun belum sempat dianggarkan. Berikutnya, kalau ini berisiko ya, nilainya tinggi dan sebagainya, mintalah probity advice dari LKWP atau pendampingan dari Inspektorat atau APIP. Intinya semuanya kita lakukan tidak terjadi kerugian negara dan tidak terjadi tindak pidana korupsi. Demikian, semoga bermanfaat, memperluas wawasan saya dan wawasan Anda semua. Terima kasih. Wassalam.